Early the next morning, Perasaan kemarin udah deh belajar tentang sidang PPKI. Sekarang kok malah jadi lupa sih apa hasil dari sidang PPKI yang kedua. Duh, mana minggu depan ujian lagi. a few moments later. Ja untuk Jawa Barat, lalu ada Ja lagi, yaitu untuk Jawa Tengah, lalu ada Su, yaitu Sumatera, K, Kalimantan, lalu Ja lagi untuk Jawa Timur, lalu ada Mu untuk Maluku, lalu selanjutnya ada Su, Sulawesi, dan yang terakhir Su lagi, yaitu Sunda Kecil. Jadi, Jaja suka jamu susu. Gimana? Nah, gimana teman-teman pas sudah menyaksikan kan klip singkat atau gambaran singkat terkait metode pembelajaran peer teaching? Aku bakal jelasin sedikit. Jadi, di video sebelumnya itu ada seorang siswa yang struggle nih dalam mengingat hasil sidang PPKI yang kedua. Lalu, gurunya pun menerapkan metode pembelajaran peer teaching dalam kelas. Dan pada akhirnya ada teman dari siswa tersebut yang memberikan tips bagaimana cara menghafal 8 provinsi yang merupakan hasil dari sidang PPKI yang kedua, kayak gitu. Jadi sebenarnya apa sih metode pembelajaran peer teaching? Secara sederhana, metode pembelajaran peer teaching ini merupakan metode pembelajaran di mana ada seorang siswa yang berperan sebagai tutor atau sebagai guru yang mengajarkan siswa lainnya di dalam jenjang kelas yang sama. Dan pembelajaran peer teaching ini termasuk dalam pendekatan kooperatif. Metode peer teaching memiliki karakteristik di mana adanya seorang peserta didik yang berperan sebagai pengajar dan peserta didik lain berperan sebagai pembelajar untuk membantu proses pembelajaran dalam tingkat kelas yang sama dan untuk mengembangkan kemampuan yang lebih baik dalam mendengarkan, berkonsentrasi, serta memahami apa yang dipelajari dengan cara yang bermakna karena penjelasan yang diberikan menggunakan bahasa yang lebih akrab atau lebih sederhana. Menurut Whitman tahun 1998, peer teaching involves one or more students teaching other students in a particular subject area and builds on the belief that to teach is to learn twice. Nah, apa sih kelebihan atau manfaat dari metode peer teaching ini? Nah, kita bisa melihatnya dari dua point of view atau dua perspektif. Yang pertama itu dari siswa yang menerima bantuan dari temannya dan juga dari siswa yang memberikan bantuan kepada temannya. Nah, jadi untuk siswa yang diberikan bantuan, the assistance from their peers enables them to move away from dependence on teachers and gain more opportunities to enhance their learning. Atau siswa itu menjadi tidak terlalu ketergantungan dengan guru dan siswa juga dapat memperoleh kesempatan untuk meningkatkan pembelajaran mereka. Sedangkan untuk siswa yang memberikan bantuan, the cooperative learning groups serve as opportunities to increase their own performance. They have the chance to experience and learn that teaching is the best teacher. Atau siswa itu menjadi memiliki peluang untuk meningkatkan kinerjanya dan mereka pun akan memiliki kesempatan untuk memahami bahwa mengajar adalah guru terbaik. Nah, apa sih kelemahan atau weaknesses dari metode pembelajaran peer teaching? Yang pertama itu ada amateur student.
atau siswa yang masih amatir. Karena belum tentu ketika gurunya itu sudah memberikan gambaran, memberikan arahan atau instruksi kepada siswa, belum tentu si siswa ini bisa benar-benar menerapkan apa yang gurunya telah jelaskan. Nah, sehingga dikhawatirkan ada hal-hal yang miss, sehingga proses transfer of knowledge-nya itu tidak berjalan dengan maksimal. Nah, yang kedua itu ada the reluctance of students. Nah, maksudnya apa? Nah, maksudnya itu dikhawatirkan ketika seorang guru menerapkan metode pembelajaran peer teaching, dikhawatirkan ada seorang anak yang masih malu-malu, masih sulit untuk bisa merangkai kalimat dengan baik, masih agak ragu-ragu nih kalau misalnya harus bener-bener transfer their knowledge itu kepada temennya gitu, walaupun itu mungkin teman dekatnya. Nah, jadi ketika seorang guru itu menerapkan metode pembelajaran peer teaching, itu harus dipastikan dulu kalau misalnya si siswanya itu sudah siap gitu, dia sudah siap untuk bisa menjadi seorang tutor, untuk bisa mengajarkan ilmu-ilmu yang dia punya itu kepada orang lain kayak gitu. Karena bisa aja menjadi seorang tutor itu adalah sebuah momen dimana seorang guru siswa ini benar-benar lagi keluar nih dari zona nyamannya, karena sebelumnya itu dia mungkin agak malu-malu, agak takut. Nah, ini nih yang menjadi hal penting untuk diperhatikan ketika seorang guru itu ingin menerapkan metode pembelajaran peer teaching. Yang ketiga itu adalah annoy parents. Nah, maksudnya apa? Mungkin buat sebagian orang tua mikir kalau misalnya belajar itu ya harus dari guru gitu. Kalau misalnya murid itu ya tugasnya menerima gitu ilmu dari gurunya. Nah, mungkin ini menjadi hal yang perlu diperhatikan nih, karena bisa aja ada orang tua yang tidak terlalu setuju gitu dengan metode pembelajaran peer teaching ini, karena mereka memiliki mindset bahwa yang bisa mengajarkan anaknya itu ya gurunya gitu, bukan temannya ya. Karena dikhawatirkan juga nih, si orang tua ini pasti khawatir kalau misalnya emang dia benar-benar paham ya dengan pelajaran ini, emang dia benar-benar bisa ya gitu menjadi seorang pengajar bagi anaknya. Nah, ini yang perlu kita perhatikan lagi nih ketika seorang guru ingin menerapkan pembelajaran dengan metode peer teaching. Oke, lalu bagaimana sih cara menerapkan metode pembelajaran peer teaching di dalam kelas? Aku bakal kasih tahu langkah-langkahnya nih. Yang pertama itu pilih materi yang memungkinkan materi tersebut itu bisa dipelajari oleh siswa secara mandiri. Nah, lalu materi pengajaran itu bisa dibagi dalam beberapa subbab. Nah, lalu bagi nih siswa itu menjadi beberapa kelompok kecil yang heterogen sebanyak sub-sub materi yang akan disampaikan oleh guru. Yang ketiga, masing-masing kelompok itu diberi tugas untuk mempelajari satu sub materi. Lalu yang keempat, beri mereka itu waktu yang cukup untuk persiapan baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Yang kelima, setiap kelompok itu melalui wakilnya bisa menyampaikan sub materi sesuai dengan tugas yang telah diberikan. Yang terakhir, di akhir pembelajaran, guru itu bisa memberikan kesimpulan atau memberikan penjelasan lebih lanjut, lebih dalam, atau menambahkan hal-hal yang masih kurang nih, yang hal-hal yang kiranya harus diluruskan juga bisa nih ketika si siswanya itu berperan sebagai tutor atau sebagai guru untuk temannya.